Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perilaku tidur, kesehatan, dan Islam. Pada podcast kali ini kita mencoba untuk menelusuri, mengupas bagaimana konsep tidur di dalam kitab suci Al-Quran. Setidaknya di dalam kitab suci Al-Quran menegaskan bahwa tidur itu ada 4 komponen, ya. Yang pertama, tidur sebagai istirahat. Yang kedua, tidur sebagai mati kecil. Yang ketiga, tidur sebagai sunnatullah atau tanda kekuasaan Allah. Dan tidur hanya berlaku pada makhluk Allah dan tidak berlaku bagi Allah. Nah, yang pertama kita jelaskan sedikit tentang ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana tidur sebagai istirahat. Di dalam surat An-Naba, surat ke-78 ayat 9 sampai 11. Saya kira ini cukup populer karena ini menjadi surat pembuka dari juz 30, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. An-Naba ayat 9. Ya, ini istirahat dari gerak agar tubuh kalian menjadi segar kembali setelah banyak melakukan aktivitas-aktivitas dalam rangka mencari upaya penghidupan di sepanjang siang hari. Selanjutnya di ayat berikutnya, di ayat ke-10 dari surat An-Naba, waj'alnas laila libasya, dan kami jadikan malam sebagai pakaian yang menutupi semua manusia dalam kegelapannya, seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, dan malam apabila menutupinya. Asyam ayat 4. Dan juga ucapan seorang penyair yang mengatakan dalam salah satu bait syairnya, dan manakala malam mulai menggelarkan kain penutupnya, maka seluruh semesta menjadi gelap. Selanjutnya juga masih di surat An-Naba ayat ke-11, waja'alnash naharo waja'alnan naharo ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Kami menjadikannya terang benderang agar manusia dapat melakukan aktivitasnya untuk mencari upaya penghidupan dengan bekerja, berniaga, dan melakukan urusan lainnya. Dari 3 ayat tadi menjelaskan bagaimana dalam Islam mengatur tentang tidur sebagai istirahat, dan tidur lebih afdol dan disunatkan
adalah di malam hari. Jadi jadikan malam hari bukan untuk begadang, tetapi untuk tidur. Dan jadikan siang hari untuk melakukan aktivitas mencari penghidupan dengan bekerja, berniaga, dan juga melakukan usaha lainnya. Kemudian juga selain di surat An-Naba dijelaskan juga tidur sebagai istirahat ini di Quran surat Al-Furqan, ya, Quran surat yang ke-25 ayat 47 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasyaw wan nama subatau wa ja'alan naharo nusyuro. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Al-Furqan ayat 47. Dari ayat ini dijelaskan bahwa dan dialah yang menjadikan malam yang gelap gulita untukmu wahai sekalian manusia sebagai pakaian yang sama-sama menutupi badan, dan dia menjadikan tidur untuk istirahatmu dari semua kegiatan, agar jika kamu bangun di pagi hari badanmu kembali segar bugar. Dan dia juga menjadikan siang terang benderang untuk bangkit berusaha mencari rezeki buat kehidupanmu dan juga kehidupan keluargamu. Terciptanya siang dan malam karena perputaran bumi mengitari matahari. Demikian pula matahari yang terus berputar dan berjalan pada garis edarnya. Semua keajaiban alam seluruh ini tidak ada yang sanggup melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan, ya, baru pada poin yang pertama, tidur sebagai istirahat. Dan di podcast selanjutnya nanti kita lanjutkan penjelasan-penjelasan tentang tidur berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Islam tentu saja. Dengan demikian kita tutup dulu podcast kali ini, ya, tidur sebagai istirahat sebagaimana disebutkan di An-Naba ayat 9, 10, dan 11, dan juga Al-Furqan ayat 47. Tetap semangat, tetap menjaga sehat kita, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Hidup sehat bersama Luqman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.